Saya mempersiapkan ini dalam 1 minggu ini ya Bapak Ibu. Berkali-kali kemudian saya merevisi, ya. Saya selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, apa yang ingin Engkau sampaikan untuk menjadi berkat bagi jemaat di GPDI Hosana, Tonsea lama ya Bapak Ibu. Dan kemarin dengan ayat yang sama, tetapi kemudian Tuhan mengingatkan saya untuk membawa topik yang akan kita sama-sama dengar pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat di dalam Matius 1 ayat 1 sampai ayat yang 17. Firman Tuhan ini panjang. Kita akan bergantian membaca. Saya ayat yang ganjil dan Bapak Ibu ayat yang genap. Kalau biasa berdiri, kita berdiri. Puji Tuhan, terima kasih. Silsilah Yesus Kristus ayat pertama, kemudian bergantian. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uriah. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonia dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Serubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Sodak. Sodak memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eliasar. Eliasar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sama-sama melihat firman Tuhan ini yang judulnya Silsilah Yesus Kristus, secara kita melihat dari mana jasmani kita, ini ayat ini sangat membosankan, memperanakan. Dan Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, satu hal bahwa ketika ayat-ayat ini ditulis di dalam Alkitab adalah firman Tuhan, saya yakin dan percaya ada berkat bagi kita. Amin. Haleluya. Mungkin membosankan ketika kita membaca silsilah ini, apalagi Bapak Ibu di perjanjian lama itu, kalau tidak salah kita tawarin itu banyak sekali tentang, ada beberapa bab tentang silsilah. Yang perlu diketahui bahwa bangsa Israel itu bangsa yang mementingkan garis keturunan. Tetapi apakah sampai di situ saja? Mari sama-sama kita melihat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada siang hari ini
gengsi Allah. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gengsi itu adalah kata benda yang artinya sanak keluarga, asal keturunan, kehormatan, pengaruh, harga diri, dan martabat. Ketika kita membaca 17 ayat ini, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menemukan ada 5 wanita yang dicatat. Kita lihat bersama, Bapak Ibu Saudaraku, di sana ada apa? Ada Tamar. Kemudian di ayat yang kalau kita lihat bersama-sama Bapak Ibu, ada Tamar, kemudian ada siapa lagi? Ada Tamar, ada Rahab, ada Ruth, Bathsheba, dan Maria. Bathsheba tidak dicatat namanya, tetapi menggunakan kata atau keterangan dari istri Uria. Ini sebuah penghargaan sebenarnya bagi wanita, karena sesungguhnya bangsa Israel itu tidak terlalu menganggap wanita. Banyak bangsa-bangsa lain, bahkan kita juga tahu orang Minahasa ya, yang menjadi garis keturunan itu anak laki-laki, sehingga marga itu yang dibawa adalah marga dari papanya ya. Tetapi satu hal Bapak Ibu, firman Tuhan catat 5 wanita ini itu menggambarkan apa? Bahwa Tuhan tidak memandang bulu ya. Tuhan tidak memandang bulu. Namun Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah sampai di situ saja mengenai wanita-wanita ini? Kesempatan ini kita tidak akan belajar tentang Maria, kita tidak akan belajar tentang Maria. Tetapi kalau kita lihat 4 wanita sebelum Maria, mereka adalah wanita-wanita yang berdosa. Wanita-wanita yang berdosa. Bahkan Bapak Ibu yang dikasih tahu Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan dijelaskan bahwa ada 3 orang yang berasal dari bangsa asing. Ada Tamar, Rahab, Ruth. Mereka dari bangsa asing. Kemudian Bapak Ibu yang saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari dosa-dosa mereka ditambah dengan Bapak Ibu Saudara, ditambah dengan Bathsheba, 4 wanita ini sebenarnya tidak layak. Ada catatan-catatan tidak baik dalam kehidupan mereka. Kemudian apa Bapak Ibu? Mereka juga dulunya statusnya janda, yang dianggap ada konotasi tersendiri ya Bapak Ibu. Tetapi mari kita lihat Bapak Ibu, 4 wanita ini, 3 orang yang janda, 1 perempuan yang tidak benar, sundal, perempuan sundal. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 4 wanita ini adalah perempuan-perempuan yang tidak sempurna. Tetapi mari kita perhatikan ada kata dari ya, dari Rahab, dari Tamar, dari Ruth. Itu menggambarkan sebuah pengakuan asalnya atau ibunya itu siapa. Jadi ada pengakuan. Tetapi sesungguhnya kalau kita pikir, apakah pengakuan ini penting? Ya, apakah pengakuan ini penting untuk menyertakan siapa ibunya? Kenapa yang lain-lain tidak? Kenapa yang lain-lain tidak dijelaskan ibunya? Mari kita lihat latar belakang dari 4 wanita ini. Tamar merupakan orang dari Kanaan. Di dalam Kejadian 38 ayat 1 sampai 30, kita tidak akan baca, kita catat saja Bapak Ibu bahwa Tamar itu mempunyai hubungan dengan mertuanya Yehuda. Nah, Bapak Ibu, ini hubungan yang tidak benar antara menantu dan mertua.
dia kehilangan suami. 2 kali dia kehilangan suami. Dan ketika dia dengan Yehuda tidak menganggap dia sebagai istri. Kenapa? Begitu anak mereka lahir kembar, Yehuda tidak berhubungan lagi dengan Tamar. Kemudian kita maju Bapak Ibu. Rahab, dia perempuan dari Yeriko. Kalau kita lihat dalam Yosua 1 ayat 1, kemudian Yakobus 2 ayat 25, ini adalah seorang perempuan sundal atau pelacur. Ya, perempuan sundal, perempuan pelacur. Yang ketiga, Ruth perempuan Moab. Di dalam Alkitab kalau kita baca, selalu ada penjelasan di belakang namanya perempuan Moab. Moab itu bangsa yang tidak takut akan Tuhan. Bangsa yang kemudian diputuskan oleh bangsa Israel untuk bangsa Israel tidak bergaul dengan mereka. Karena apa Bapak Ibu? Bangsa ini adalah bangsa yang terbentuk dari hubungan incest. Hubungan incest itu hubungan antara bapak dan putrinya. Kita kenal bersama Kejadian 19 ayat 30 sampai 38, Lot dan putrinya. Jadi Ruth berasal dari keturunan yang tidak baik. Kita tahu cerita ini. Ya, Lot dikasih minum sama anak-anaknya, mabuk, kemudian tidur dengan anak-anaknya dan melahirkan Moab. Salah satunya Moab, yang kemudian menjadi bangsa Moab, di mana Ruth berasal dari sana. Dan Ruth juga di dalam firman Tuhan seorang janda. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk pada Batseba. Batseba di Alkitab ini kita baca tadi tidak dijelaskan namanya Batseba, tetapi dibilang dari istri Uria. Kenapa firman Tuhan menulis istri Uria? Kenapa tidak dicatat saja Batseba? Satu hal yang ingin Tuhan ingatkan kepada saya dan saudara pada kesempatan pagi hari ini, bahwa apa? Bahwa Batseba itu adalah istri Uria yang diambil oleh Daud. Ada perselingkuhan. Ada perselingkuhan. Nah, sekarang jadi pertanyaan, di mana gengsi Allah? Di mana martabat Allah? Kemudian firman Tuhan mencatat dalam Matius, kitab yang pertama perjanjian baru, mencatat nama-nama ini yang latar belakangnya tidak baik, menjadi nenek moyang Yesus Kristus. Di mana gengsi Allah? Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kemudian maju. Saya mengelompokkan dua kelompok wanita dalam firman Tuhan tentang silsilah Yesus Kristus. Pertama, wanita dari bangsa asing, artinya wanita-wanita, perempuan-perempuan dari bangsa yang tidak mengenal Tuhan, dari bangsa yang belum tahu kebenaran. Ada siapa di sana Bapak Ibu? Ada Tamar, Rahab, dan Ruth. Dan yang bagian kedua kita melihat Batseba. Batseba menikah dengan Uria. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Batseba menikah dengan Uria yang bukan dari bangsa Israel. Tetapi Batseba itu orang Israel, orang pilihan Tuhan.
Jadi dua kelompok, orang yang belum mengenal kebenaran dan orang yang sudah mengenal kebenaran. Dari tiga orang ini, saya kemudian melihat bahwa tiga orang pertama dalam kelompok pertama itu ada Tamar. Walaupun dengan cara yang tidak benar, walaupun dengan cara yang salah, dia tetap bertahan untuk menurunkan keturunan bagi Yehuda yang kemudian lahirlah Yesus Kristus. Dia berpura-pura menjadi perempuan sundal, kemudian dia dihampiri oleh Yehuda. Ya, dia diusir dari keluarganya karena dianggap mendatangkan kemalangan karena anak Yehuda dua meninggal. Kemudian yang harusnya yang adik itu jadi suaminya, tapi karena Yehuda pikir ini orang pembawa sial, dia bilang pulang dulu ke rumahmu. Jadi apa Bapak Ibu? Dia bertahan walaupun dia menerima hal yang tidak mengenakan, dia tidak diakui. Kita akan baca Bapak Ibu di rumah ya. Akhirnya dia berpura-pura, dia menipu. Tetapi satu hal yang saya lihat di sini, bahwa walaupun dengan cara yang salah, tapi dia mau bertahan. Dia mau bertahan untuk memberikan keturunan bagi Yehuda. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Rahab kita tahu bahwa Rahab yang menyembunyikan dua pengintai suruhan Yosua, ya, sebuah kepahlawanan yang luar biasa dari perempuan sundal ini. Yang ketiga, Ruth, dia bersikeras ikut bersama Naomi kembali ke Bethlehem. Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan bagi bangsa-bangsa kafir, bagi bangsa-bangsa lain juga, bagi kaum Kedar. Tetapi apa? Tetapi bagi mereka yang mau masuk di dalam rencana Tuhan, menggenapi firman Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ada kesaksian tadi dari suami saya dari bangsa lain. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi di mana gengsi Allah? Itu terletak pada pengampunan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukankah saya dan saudara juga bahwa kita kehidupan kita, walaupun kita Kristen, kita juga punya latar belakang masing-masing, punya dosa dan kesalahan, tetapi mengucap syukur kepada Tuhan, kita sudah diampuni Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Letak gengsi Allah, di mana gengsi Allah? Pada pengampunan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8, mari kita baca bersama-sama bagaimana Allah menurunkan gengsinya. Filipi 2 ayat 5 sampai 8 saya bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Haleluya, puji Tuhan. Ayat ini menggambarkan bagaimana Allah menurunkan gengsinya untuk membenarkan saya dan saudara, untuk melayani
yang kedua, kelompok orang yang berdosa tetapi sudah tahu kebenaran. Ketika ditulis istri Uria, ini akan mengaitkan dua orang, di mana ada Batseba dan ada Daud. Kenapa tidak langsung disebut Batseba saja? Mari kita lihat. Karena firman Tuhan ingin mengungkapkan bahwa Daud pernah berselingkuh dengan istri orang lain. Daud pernah berselingkuh dengan istri Uria orang Het. Sebuah skandal yang luar biasa, Bapak Ibu. Seorang raja yang diurapi melakukan dosa. Ada dua dosa besar yang dia lakukan. Dia berselingkuh dengan istri orang. Dia menjadi pembikor, perebut bini, ya, bininya orang. Dan apa? Dia punya dosa, merencanakan pembunuhan atau pembunuhan berencana terhadap Uria. Waktu perang Uria dikasih paling depan, sehingga dia mati terbunuh dengan akal bulut seorang raja Daud, raja yang diurapi. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa seolah-olah Tuhan mengungkit-ungkit dosa Daud? Padahal dalam 2 Samuel 12 itu dikatakan bahwa Daud menyesal. Daud kemudian bertobat. Dia sudah menyesal, dia bertobat. Bahkan 2 Samuel 12 ayat 13 di sana dikatakan bahwa Daud sudah diampuni, sehingga kata Nabi Nathan, Tuhan telah menjauhkan dosamu. Apa artinya? Kalau Tuhan yang bilang dosanya sudah dijauhkan, berarti apa Bapak Ibu? Sudah diampuni. Sudah diampuni. Dan bahkan Taurat katakan bahwa nyawa ganti nyawa itu tidak berlaku bagi Daud. Karena apa? Dikatakan selanjutnya bahwa engkau tidak akan mati. Dia diluputkan dari kejaran kematian. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ketika Alkitab mencatat dari istri Uria, ini memberikan suatu hal atau pesan bagi saya dan saudara bahwa setiap dosa ada konsekuensinya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan ingin mengingatkan saya dan saudara bahwa setiap dosa dan pelanggaran, bahwa setiap kesalahan kita ada harga yang harus kita bayar. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 2 Samuel 12 ayat 11 dan 2 Samuel 13 di situ diterangkan bahwa konsekuensi yang Daud terima yaitu apa? Kematian. Yaitu apa? Pedang. Banyak kematian dari keturunan Daud. Terutama apa Bapak Ibu? Hasil perselingkuhannya dengan Batseba. Anak mereka mati karena perselingkuhan ini, atau anak ini lahir sebelum Daud mengambil Batseba sebagai istri yang sah setelah kematian Uria. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan apalagi bahwa ada kehancuran keluarganya ketika kita melihat adik dan kakak itu, Yahuda dan Tamar, anak-anak Daud itu, bagaimana Amnon dan Tamar itu, bagaimana Amnon memperkosa adiknya Tamar. Bukan Tamar yang tadi Bapak Ibu, dia memperkosa adiknya sendiri. Dan apalagi Absalom memberontak kepada ayahnya. Absalom bahkan meniduri istri-istri dari Daud. Ketika apa? Ketika kematian dari Uria dibalas dengan kematian dari keturunan Daud. Bahkan apa Bapak Ibu? Ketika dia
Uria ditonjolkan, kesalahan Daud diungkit, mengingatkan kita tentang konsekuensi yang diterima Daud. Di dalam Yeremia 2 ayat 19, Yeremia 2 ayat 19 di situ dikatakan, kejahatanmu akan menghajar engkau dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahatnya dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ada apa Bapak Ibu? Ada ganjaran. Di dalam Ibrani 12 ayat 11 memberikan pengharapan bagi saya dan saudara. Kita lihat bersama Bapak Ibu bahwa sesungguhnya ganjaran bagi saya dan saudara ada berkat di sana. Ibrani 12 memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Haleluya, puji Tuhan. Daud ketika mengalami setiap proses kehidupan karena kesalahan, karena dosanya, di situ dia menyesal dan sadar, dan kembali dia membangun hubungan dengan Tuhan. Dan saat itu banyak mazmur yang dia catat. Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana gengsi Allah? Yang pertama tadi terletak pada pengampunan, yang kedua terletak pada pengajaran. Kalau tadi tanda tanya, kalau sekarang titik. Kalimat ini menjadi pernyataan di mana gengsi Allah. Titik. Karena kita sudah lihat bersama dalam dua hal ini, harga diri Allah di situ. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Ibrani 12 ayat 6 di situ dikatakan, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ketika kita diperhadapkan dengan konsekuensi yang merupakan gengsi Allah, mari kita ingat bahwa kita dikasihi Tuhan, dianggapnya anak. Kalau kita sayang kepada anak kita, kita kasih anak kita. Kalau dia nakal, kita ajar, kita tegur. Bahkan tidak sekali-sekali kita ada pukulan bagi anak kita yang melakukan pelanggaran. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, kalau saya dan saudara sebagai orang Kristen tidak pernah dihajar Tuhan, tidak pernah disesat Tuhan, jadi pertanyaan sekarang, apakah engkau masih dianggap anak? Ya, kita balik firman Tuhan ini. Karena ketika kita dianggap anak, Tuhan menghajar kita. Itu adalah bukti kasih Tuhan bagi saya dan saudara. Mau terima? Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan Yesus, kita adalah orang Kristen yang dewasa, ya. Kita berani bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kita mau Bapa kita menganggap kita sebagai anak. Karena ketika kita dianggap sebagai anak, berarti kita dikasihi oleh Tuhan. Dan ketika kita menjadi anak, apa sih yang Tuhan tidak bisa buat bagi saya dan saudara? Apa sih yang Tuhan tidak bisa berikan bagi kita? Orang tua kita secara jasmani saja kasih yang kita minta. Ada ayat firman Tuhan, memangnya kita mau dikasih ular kalau minta roti? Ya Bapak Ibu, karena Tuhan kita bukan Bapak kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Yesaya 1 ayat 18 di sana dikatakan, walau dosa kita merah seperti kermisi menjadi putih seperti salju, merah bagaikan kain kesumba menjadi apa? Menjadi putih seperti bulu domba. Luar biasa Bapak Ibu. Itu berarti bahwa aib kita, masa lalu kita yang tidak baik, catatan kelam dalam hidup kita, apapun dosa saya dan saudara, pada Tuhan datang pengampunan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara bersuka cita? Haleluya, puji Tuhan. Kita amenkan. Tetapi satu hal Bapak Ibu, ketika kita mengerti di mana gengsi Tuhan, hal apa yang harus kita perhatikan? Di dalam Roma 11 ayat 22, kembali kita lihat Roma 11 ayat 22. Di sana dikatakan, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya. Katakan amin. Amin. Yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Mau hidup dalam kemurahan Tuhan? Haleluya. Kalau mau hidup dalam kemurahan Tuhan, mari tetap kita minta belas kasihan Tuhan. Kita adakan hubungan dengan Tuhan. Seperti kata suami saya tadi, orang Kristen itu, orang GPDI itu bukan sekedar tahu bahwa Tuhan mengampuni saya dan saudara, tetapi bahwa kita ada hubungan dengan Tuhan. Amin. Bangun hubungan itu. Bagaimana kita dianggap anak kalau kita tidak punya hubungan dengan orang tua kita? Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan itu, hal apa yang harus kita perhatikan? Ya, hal apa yang harus kita perhatikan? Saya mencatat di sini Bapak Ibu. Pertama, jangan hidup dari kesalahan. Artinya apa? Yesaya 55 ayat 7. Luar biasa firman Tuhan. Selalu memberikan rahasia yang harus kita kerjakan. Apa itu Bapak Ibu? Dalam Yesaya 55 kita akan lihat bersama bagaimana kita untuk tidak hidup dari kesalahan. Ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita mau berbalik kepada Tuhan. Jemaat Hosana. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan. Setiap kebenaran firman Tuhan meneguhkan iman percaya saya dan saudara. Yang kedua, ketika kita untuk mengerti, jangan hidup dari kesalahan. Yang kedua, jangan tenggelam dalam kesalahan. Jangan tenggelam dalam kesalahan artinya apa Bapak Ibu? Ketika 2 Samuel 12 ayat 13 kita baca kembali mengenai Daud, bahwa Bapak Ibu saudaraku, dalam 2 Samuel 12 ayat 13, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, ini pengakuan Daud, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Jadi Tuhan sudah menjauhkan dosa itu, kita tidak akan mati, tapi jangan hidup dalam dosa itu lagi. Ya, jangan kemudian pikiran-pikiran kita membawa kita untuk mengingat-ingat kesalahan kita. Jadi apa Bapak Ibu? Ya,
Jangan biarkan iblis mengungkit kesalahanmu. Yang ngerongrong damai sejahtera kita, iblis. Yang suka kasih ingat, ngana tidak layak, ngana tidak sempurna. Coba ngana lihat A, B, C, D sampai Z kesalahanmu. Iblis yang membuka saya dan saudara. Iblis suka menuduh engkau. Karena iblis kerjanya apa? Mencuri damai sejahtera saya dan saudara. Dan mari kita juga belajar, kalau itu pekerjaannya iblis, jangan jadi pekerjaan kita. Jangan kita kemudian menjadi hakim bagi orang lain. Bapak Ibu bisa mengerti? Itu tugas iblis yang menuduh, mengungkit-ungkit, mengambil damai sejahtera dan pengharapan. Jangan kemudian kita ada orang bersalah, kemudian kita bilang, Tuhan bilang jangan jadi hakim, ya, karena kalau begitu kita sama dengan iblis. Jangan biarkan iblis mengungkit masa lalumu, mengungkit kesalahanmu, tetapi mari kita biarkan Tuhan yang mengungkit masa lalu kita. Tuhan yang mengingatkan setiap kesalahan kita. Karena firman Tuhan katakan istri Uria. Berarti Tuhan ingin membawa orang yang membaca firman Tuhan itu mengerti bahwa ada kesalahan. Tuhan mengungkit kesalahan Daud. Tetapi bukankah firman Tuhan sudah kita baca tadi? Ketika Tuhan mencatat dari istri Uria, biarkan Tuhan yang mengungkit masa lalu kita. Karena apa? Itu akan mendidik engkau. Amin. Itu akan membawa didikan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita pahami sifat Allah. Allah tidak ingin menunjukkan eksistensi gengsinya sebagai pribadi yang penuh kuasa, yang tidak terbatas kuasanya menurut penilaian ucapan manusia, ya. Karena letak gengsi Allah ketika Ia mengingatkan akan ada kasih karunia dan bahwa ada kesempatan untuk kita mengerjakan pertobatan kita, ya, dan mengingat kalau kita tidak bertobat ada konsekuensinya. Kalau kita mengulangi kesalahan kita, ada konsekuensinya. Karena di dalam Roma 12 ayat 22, di situ dikatakan bahwa apa? Jangan kita dipotong. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Mari kita lihat Roma 11 ayat 22. Roma 11 ayat 22. Sebab itu perhatikanlah apa? Kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasannya atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Ayat yang kita sudah baca, ya, jangan kita dipotong juga. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana gengsi Allah? Ketika pertanyaan itu datang dan kemudian dijawab dengan pernyataan bahwa gengsi Allah itu terletak di pengampunan dan didikan, yang terakhir pada siapa gengsi Allah itu? Di mana gengsi Allah? Tanda seru. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Matius 1 yang sudah kita baca ayat pertama sampai 17, di situ adalah kelengkapan dari semua gengsi Allah di dalam Yesus Kristus.
Ada Roh Kudus yang membuat kita pengertian pesan firman Tuhan ini, bahwa penegasan di mana gengsi Allah, bahwa yang pertama Yesus Kristus adalah Tuhan atas masa lalu kita, karena ayat dalam Matius 1 ayat 1 dimulai dengan Yesus Kristus. Dia adalah yang menyatakan bahwa dia adalah Tuhan atas masa lalu kita, menggambarkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan atas masa lalu kita, yang berarti bahwa dari Yesus Kristus kita diampuni. Dari Yesus datang pengampunan. Amin. Yang kedua, ayat 16 itu dari silsilah Yesus ditutup dengan Yesus Kristus. Ya, Yesus yang adalah Kristus. Ini menggambarkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan atas masa depan kita. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana Dia menjadi Tuhan atas masa depan kita, ketika Dia mengajar dan mendidik kita membawa dalam pertobatan. Di dalam Roma 2 ayat 4, maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahan dan seterusnya, karena itu menuntut engkau pada pertobatan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi kesimpulannya ada 3 hal tentang di mana gengsi Allah. Pertama, di mana gengsi Allah, yaitu ketika orang mempertanyakan gengsi Allah itu. Kenapa ayat firman Tuhan mencatat orang-orang berdosa di dalam garis keturunan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat? Orang mempertanyakan di mana gengsi Allah, ya, di mana harga diri Allah, ketika perempuan-perempuan yang berdosa ini Tuhan catat di sana dengan jelas, tidak sembunyi-sembunyi, menjadi pertanyaan orang yang tidak mengenal Tuhan. Mungkin juga menjadi pertanyaan saya dan saudara. Tetapi puji Tuhan, kesempatan pada siang hari ini, hal yang kedua tentang di mana gengsi Allah, kita boleh sama-sama mengerti bahwa gengsi Allah itu adalah ketika Dia mengampuni dan mendidik saya dan saudara. Pengampunan itu tidak ada Allah lain yang bisa mengampuni dosa, hanya Yesus Kristus. Amin. Itu gengsi Allah. Dan apa? Ketika Dia menjadi guru yang mendidik saya dan saudara, ketika Dia menjadi Bapa yang mengajar kita, itulah jawabannya. Dan yang ketiga, kita belajar tentang gengsi Allah karena Yesus Kristus adalah gengsi Allah itu sendiri di dalam Dia. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ditegaskan di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus, bagi siapa gengsi Allah itu? Bagi siapa pengampunan itu? Bagi siapa didikan itu, teguran itu, pendidikan itu? Bagi siapa? Bagi Tamar, bagi Rahab, bagi Ruth, bagi Batsheba, dan bagi kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Tetapi kita sudah belajar tadi, bagi kita yang menggenapi rencana Tuhan. Amin. Kita dipilih, kita dipanggil, kita dipilih dan dipakainya. Mau dipakai Tuhan? Jangan kemudian Bapak Ibu kita kalah dengan kaum-kaum Kedar yang bertobat.
kemauan yang terkenal itu? Masih adakah hal yang bisa diteladani dari saya yang lahir, dari saya yang katanya orang Israel, ketika melihat bangsa-bangsa lain itu dipakai Tuhan? Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, satu firman Tuhan yang ingin Tuhan berikan bagi kita sebagai pesan. Maukah kita menjadi mantan orang berdosa, atau menjadi mantan orang benar? Mau jadi mantan orang berdosa, kemudian ya Bapak Ibu jadi orang benar, atau kebalikannya, orang benar tapi kemudian menjadi mantan saja. Firman Tuhan siang hari ini bukan hanya menegur jemaat Hosana di sini, tetapi menegur saya. Ketika kita sama-sama dibenarkan menjadi orang Kristen, maukah kau dipakai Tuhan? Engkau tidak perlu berdiri di sini, di atas mimbar ini, tetapi ketika engkau menjadi orang Israel di sini, dan kemudian engkau keluar dari sini menjadi orang bangsa-bangsa lain, apakah itu panggilanmu? Jangan jadi bangsa Israel di sini, di dalam gereja saja, tetapi mari kita menjadi bangsa Israel, umat pilihan Allah, sampai kemanapun kita pergi dan berada. Di rumahmu, di pekerjaanmu, di bisnismu, bahkan di pelayananmu, masihkah engkau dilihat orang benar yang dibenarkan? Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan orang Kristen itu orang Kristen yang terdidik. Amin. Orang Kristen yang terdidik itu artinya apa? Orang Kristen yang tidak sembarangan, orang Kristen yang tidak gampangan. Jangan habis dengar firman Tuhan serta di luar lupa firman Tuhan, melakukan hal-hal yang tidak dikatakan oleh firman Tuhan. Kita dididik supaya kita menjadi Kristen-Kristen yang kuat, dewasa. Amin. Haleluya. Ketika kita masih bayi, kita diberi makan apa? Bubur. Tetapi ketika kita dewasa, makanan keras bagi saya dan saudara, karena itu yang dibutuhkan oleh pertumbuhan tubuh. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur kepada Tuhan mengakhiri firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini, bahwa Alkitab yang kita yakini adalah firman Allah, adalah kitab yang paling jujur di semua kitab-kitab kepercayaan lain. Amin. Tidak gampang untuk seorang Matius menulis dosa-dosa dan pelanggaran untuk menggambarkan silsilah dari juru selamat orang Kristen. Tidak gampang. Apakah dia sok tahu? Apakah dia cuma iseng? Bersyukur kita sudah belajar sama-sama siang hari ini. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena siang hari ini kita mengerti bahwa ada hal-hal penting ketika firman Tuhan disampaikan. Kita tahu artinya di mana gengsi Allah. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan yang sama-sama sudah kita dengarkan ini membangunkan iman percaya kita, membangkitkan semangat kita, pengharapan kita, bahwa kita ini
ada pengampunan Tuhan, dan bahwa kita mau minta kekuatan untuk kita bisa kembali memperbaiki diri, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita didapati